film, drama Korea, sinetron, medsos, YouTube menjadi panutan dan teladan dalam membentuk konsep tentang love, sex, and dating sekarang bagi generasi milenial maupun generasi Z ya. Sehingga kadang-kadang bukan what the Bible say lagi, bukan apa yang Alkitab katakan yang mengarahkan kita, apa kebenaran-kebenaran itu yang mengarahkan kita, tetapi yang mendrive kita justru adalah dunia, media sosial, film, drama yang membentuk konsep, mengkristalisasi konsep kita tentang cinta, pacaran, dan seks. Makanya jangan heran banyak hal yang terjadi, bahkan acara-acara gosip, acara-acara apa itu paling laris ya, dan orang mengikuti ya. Yang sekarang lagi top nih siapa ya, Nisa Sabian dan Iris ya, itu lagi rame luar biasa ya. Jadi semua orang mengikutinya dan akhirnya orang membuat konsep sendiri tentang cinta, dan itu diarahkan oleh orang-orang di belakang media yang membuat konsepnya. Nah, diharapkan ke depan kita anak-anak Tuhan bukan berjalan di dalam konsep dunia ini, tetapi kita berjalan di dalam konsep kebenaran firman Tuhan. Biarlah worldview Kristen itu, worldview kalian tentang pacaran itu dibentuk dari Alkitab sendiri, sehingga kita bukan menjadi garam yang menjadi tawar atau terang yang menjadi redup, tapi kita menjadi garam dan terang yang sesungguhnya yang bisa menyinari dunia dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita ya. Nah, istri saya akan menjelaskan tentang bagian ini. Ya, saya pikir hampir semua kita udah mengenal arti cinta ya, tapi kita mau kira-kira konsep seperti apa sih yang kita bahas. Kalau in general kita ngomong cinta, ada yang kepada orang tua, ada kepada sahabat dan lain-lain. Tapi kalau Billy Graham bilang cinta adalah bentuk kasih yang tertinggi, termulia, yang melihat objek yang dicintainya sebagai sesuatu yang amat berharga. Kalau orang mengatakan dia mencintai kita, harusnya dia betul-betul menghargai kita dan menempatkan kita sangat berharga. Itu kenapa ketika orang tua bilang dia sayang dengan anaknya, dia wujudkan bahwa memang dia akan melakukan segala sesuatu demi untuk kepentingan anaknya. Bahkan dia banyak, kalau kita menemukan kayak orang tua itu sampai dia makan seadanya, yang penting dia bisa beli susu untuk anaknya. Itu cinta seorang ibu kepada anak itu kelihatan sekali. Atau ayah yang kerja banting tulang, dia mungkin tidak pakai HP yang bagus, dia kerja di kampung berupaya setengah mati, lalu dia kirim uangnya kepada anaknya. Anaknya bisa online, bisa pakai HP yang bagus, pakai Android, karena dia menempatkan anaknya itu sangat berharga. Kalau Norman Wright bilang, ini seorang psikolog Kristen bilang, cinta adalah ketertarikan, keinginan, kesukaran, kegembiraan, ada kekaguman, ada keterlibatan yang hangat, ada antusiasme, ada kesetiaan yang meliputi kelembutan, dan juga ada birahi. Jadi kalau kita punya pacar, kita bilang kita jatuh cinta kepada dia, kita ketemu dia rasanya gembira, tetapi juga kita sangat antusias dengan kehidupannya. Makanya kadang-kadang orang kalau awal-awal pacaran saking antusiasnya, rasanya semua kegiatannya mau dia ceritakan kepada pacarnya, atau pacarnya kepo banget, kepingin tahu dia buat apa ya. Tariknya ada letupan-letupannya. Ya, jadi kita sahabat ya, nggak usah munafik bilang nggak mungkin ada keinginan itu. Bahkan dekat aja rasanya kayak ada getarannya, ada rasa kangen. Beda sekali dengan orang yang lain. Makanya kita biasanya akan merasakan itu hanya dengan orang tertentu dan jarang dengan banyak orang seperti itu. Kalau ada orang bisa punya cinta yang sampai pacar lebih dari satu, itu pasti ada hal yang kurang tepat di dalam pemahamannya dia tentang cinta ya. Nah, kemudian kalau kita lihat umur teman-teman sekarang, kita bicara tentang timeline hidup kita ya. Kita 0 sampai 17 tahun kita berkecimpung dengan cinta-cinta monyet ya. Waktu SD, SMP, SMA, kita pasti adalah, kita punya, oh yang menurut kita pacar yang cakep seperti ini dan lain. Tapi memasuki usia-usia 18 sampai 24 ini adalah usia kita melihat lebih luas. Kalau dulu kalian punya teman cuma satu kelas yang lihat, atau satu SMP atau SMA. Kuliah ini kan ribuan nih. Tapi sayang ya, sekarang sudah pandemi online, jadi nggak bisa ketemu di kampus ya. Tapi secara kita ketemu virtual ya. Dan bukan cuma itu, sekarang dengan adanya media sosial, kita bisa punya teman secara bersamaan ribuan orang. Yang bisa kita punya sahabat. Kalau dulu ada sahabat pena, surat-suratan. Sekarang nggak perlu sahabat pena. Sekarang cukup punya teman di Instagram, Facebook. Kalau kita kepingin tahu dia punya kegiatan apa, cukup stalking media medsosnya, lihat dia buat apa, kita pelajari. Bahkan kalau kita naksir, kita bisa
bukan cuma lihat dia, kita bisa lihat dia punya temannya itu seperti apa, atau orang tuanya seperti apa, orang-orang di sekitarnya. Kita justru punya kesempatan lebih besar kalau kita pakai media sosial untuk mengenal lebih baik orang yang kita sukai. Gitu. Teman-teman, kita penting membahas ini kenapa? Di usia 25-30 tahun, biasanya udah memasuki usia kerja, lebih terbatas lagi lingkup teman-teman kita. Terbatas bukan hanya karena orang sekitar kita jumlahnya lebih sedikit di kantor, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita biasanya sudah punya pasangan atau mungkin sudah menikah, sudah punya pacar atau sudah menikah. Artinya peluang kita mendapatkan pasangan kita makin lebih kecil lagi. Apalagi memasuki usia 31 sampai 35 tahun, apalagi 36 sampai 40, di atas 40 itu memang makin sulit lagi ya. Buat pria-pria mungkin tidak terlalu masalah, tapi buat wanita itu akan jadi masalah karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang juga ketika mereka mau nikah, mereka kepingin punya keturunan, kepingin punya keluarga, anak-anak, dan lain-lain. Jadi akhirnya wanita itu dibatasi secara usia karena menyangkut kesuburan. Akhirnya apa? Peluang buat perempuan tuh makin lama makin kecil. Nah, makanya sekarang kita harus belajar. Umur kalian ini adalah umur yang sangat penting untuk kalian belajar tentang pasangan hidup supaya bisa memilih ketika peluangnya masih banyak. Karena makin umur makin sulit. Jadi ini kesempatan emas kita, umur yang tepat untuk belajar tentang cinta dan pasangan hidup. Nah, di saat-saat umur ini juga kita harus hati-hati karena kalau tadi cinta monyet bukan cinta monyet lagi ya. Sekarang kalian akan mencari cinta sejati untuk cari pasangan yang benar-benar dalam Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan kepingin punya pasangan yang baik seperti itu. Tetapi kita sering, karena kita hidup dengan manusia-manusia yang berdosa ya, bahkan anak-anak sudah dalam pelayanan pun bukan berarti sudah jadi malaikat semua. Bisa saja kita terjebak dalam cinta palsu. Jadi kita merasa punya atau jatuh cinta kepada orang itu ternyata bukan sungguh-sungguh cinta, tetapi mungkin kita hanya mau memanfaatkan dia atau merasa diuntungkan dengan kehadirannya, atau kan ada yang terjebak ketika pacarnya malah menuntut hubungan seks sebagai bukti cinta dan lain-lain, dan akhirnya itu dilakukan. Nah, itu cinta palsu yang sering kita alami. Padahal yang kita cari adalah cinta sejati, cinta yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih kita bisa memiliki cinta asmara yang juga bisa jadi sahabat kita, pasangan hidup kita bisa jadi sahabat kita, tapi juga pasangan hidup yang bisa memberikan cinta sejati seperti yang Tuhan tunjukkan. Oke, saya akan jelaskan bagian ini ya. Jadi biasa Alkitab memakai sebenarnya ada 6 kata tentang cinta di dalam Alkitab bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, tetapi 4 yang paling terkenal yaitu storge, phileo, eros, dan agape. Storge itu adalah cinta karena hubungan darah, phileo cinta karena persahabatan, eros cinta asmara yang kita rasakan, dan agape cinta suci tanpa pamrih. Sebenarnya harusnya di dalam kita memilih pasangan hidup 4-4-nya harus ada gitu. Kenapa? Pada saat kita ingin mencintai seseorang, kita ingin menjadikan dia pasangan hidup, nantinya kita harus mengasihi dia sama seperti kita mengasihi orang tua kita, saudara kita, ibu kita, mama kita, bapak kita. Jadi cinta storge harus ada di dalamnya. Dan juga kita harus melihat dia sebagai sahabat. Kenapa? Karena pacar itu akan menjadi orang yang menjadi teman curhat, teman bicara, teman sharing ya. Dia yang paling tahu siapa kita daripada orang lain ya. Kenapa? Karena dia menjadi pendamping kita, pasangan kita, dia menjadi orang yang melengkapi kita. Makanya firman Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia akan memberikan seorang pendamping, seorang pasangan hidup yang akan melengkapi dia, yang akan menolong dia, yang akan membantu dia ya. Dia sepadan ya. Jadi saling tolong menolong, maka perlu ada persahabatan di dalamnya. Yang berikut ada cinta asmara, harus ada getaran-getarannya, ada daya tariknya. Tetapi yang paling penting di sini, saya biasa kalau gambarkan segitiga, maka dia berada di bagian yang paling penting, maka itu adalah cinta dari Tuhan, kasih agape. Nah, kasih agape ini harus menjadi dasar di dalam membangun relasi pacaran. Ya. Kenapa? Karena waktu Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Dia datang ke dalam dunia mencari saudara dan saya. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, kita sudah kehilangan cinta yang sungguh-sungguh itu. Pada saat kita jatuh dalam dosa, maka nafsu yang menguasai kita. Nah, harusnya ini cinta yang harus kita punya, yang ada lebih dari segalanya, ada sabar, ada kuat, ada abadi, ya, ada memberikan yang terbaik, rela berkorban, dan lain-lain.
Nah, harusnya ini cinta sejati, true love. Ya. Kenapa? True love itu adalah cinta yang menerima apa adanya. Jadi pada saat Tuhan datang mencari kita, Roma 5 bilang, Dia menebus kita pada saat kita masih berdosa. Jadi saudara dan saya tidak punya kelebihan apa-apa. Saudara dan saya tidak punya sesuatu yang sangat luar biasa untuk saudara tawarkan kepada Tuhan. Bahwa oh ya saya ini cantik, saya ganteng, saya pintar, saya punya kelebihan yang lain. Tetapi Tuhan menebus kita karena memang Dia mau. Karena anugerahnya semata-mata, Dia memberikan cinta itu kepada kita, kasihnya kepada kita. Nah, pada saat kita mengasihi seseorang, maka saudara harus menerima dia apa adanya. Jadi saudara tidak bisa bilang begini, saya cinta kepadamu karena kamu itu begini. Saya cinta kepadamu karena kamu begini. Saya cinta kepadamu jika kamu juga begini. Jika saya cinta kepadamu begitu-begitu. Tidak, cinta itu menerima apa adanya. Loh, kalau begitu tidak boleh ada tuntutan. Ada tuntutan nanti. Setelah Tuhan menerima kita menjadi anak-anaknya, Tuhan meminta kita makin hari makin sempurna di dalam Dia. Jadi penerimaan itu menjadi dasar awal pada saat kita mencintai seseorang. Bagaimana kamu bisa mengasihi dia kalau kamu tidak menerima kelebihan dan kekurangannya? Itu bagian yang sangat penting dari semua hal ini. Ya. Jadi harus belajar menerima kelebihan dan kekurangannya. Yang berikut, cinta yang tidak menuntut balas, cinta tanpa pamrih. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia bukan datang buat orang Kristen saja, Dia datang buat seluruh dunia. Tetapi orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang menerima Dia. Ya. Jadi Tuhan tidak menuntut balas dari kita, Dia memberikan semuanya kepada kita, entah saudara mau terima atau tidak. Gitu. Cinta yang baik adalah cinta yang sungguh-sungguh memberikan segalanya buat pasangannya. Ya. Jadi saudara mencintai seseorang, saudara tidak menuntut balas dari dia. Kenapa? Kalau dia mencintai saudara, pasti dia akan memberikan yang sama. Bayangkan coba, kalau dua-dua punya cinta seperti itu, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini sangat penting di dalam cinta, karena cinta yang benar adalah karena saudara mengasihi dia, saudara ingin memberikan cinta saudara kepada dia. Dan saudara tidak perlu menuntut balas dari dia, tetapi dia sendiri dengan rela akan memberikan cinta kepada saudara. Ya. Yang berikut, cinta yang selalu mengasihi. Jadi, saudara mengasihi dia, walaupun dia tidak mengasihi saudara. Waktu Tuhan mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah dunia lagi mengasihi dia? Tidak, saudara. Bahkan dunia membunuhnya dan dia mati atas kayu salib buat dunia ini. Jadi cinta yang sungguh-sungguh adalah cinta yang rela mengasihi, walaupun orang yang tidak kasihi, yang kita kasihi tidak memberikan kasih yang sama. Cinta tidak berbalas. Karena begini, orang yang mengasihi satu pun juga akan memberikan cinta seperti itu. Makanya ini hanya bisa ditemukan orang-orang di dalam Tuhan. Bagaimana orang itu bisa mengasihi? Kalau di dalam hatinya belum ada perubahan hidup, belum ada kasih yang sesungguhnya yang masuk ke dalam hatinya, yang memulihkan hatinya. Yang berikut, cinta yang memberikan yang terbaik. Cinta yang memberikan yang terbaik. Jadi begini, saudara memberikan yang terbaik buat pasangan saudara. Jadi pada saat kita mengasihi pasangan kita, maka kita berjanji di dalam hati bahwa saya akan selalu memberikan yang terbaik buat dia. Bukan begini, saya akan memberikan yang terbaik kalau kamu juga memberikan yang terbaik buat saya. Saya akan melakukan yang terbaik buat saudara kalau kamu juga melayani saya. Tidak. Cinta yang sesungguhnya tidak ada jika, tidak ada kalau. Jadi betul-betul saya memberikan dengan tulus. Ya. Yang berikut, cinta yang rela berkorban. Ini paling penting, saudara. Karena Kristus datang, Dia mati buat saudara. Pada saat saudara masih berdosa, saudara belum melakukan apa-apa buat dia. Cinta yang sesungguhnya adalah rela memberikan yang terbaik buat pasangannya. Nah, kalau saudara punya calon seperti ini luar biasa. Nah, dari mana saudara tahu kalau saudara tidak mengenal dia, tidak bersahabat dengan dia, tidak sama-sama melayani dengan dia, tidak membangun pengenalan yang dalam dengan dia? 5 hal ini sulit akan saudara ketahui. Makanya kenapa kita perlu mengenal lebih dalam lagi bagaimana dia berrelasi dengan Tuhan, berada di dalam sebuah komunitas yang mengasihi Tuhan. Dari situ saudara bisa tahu apakah dia orang yang seperti yang digambarkan di dalam true love ini. Ini kayaknya terlalu ideal ya. Apakah mungkin orang menemukan pacar? Ini kan gambaran tentang Tuhan Yesus. Kan kalau kita dapat bulat-bulat begini kan malaikat namanya. Tetapi ini dua-duanya, ini bagian ini adalah yang diusahakan oleh keduanya. Kan yang paling penting, makanya saya taruh nomor 1, menerima apa adanya. Pada saat kita menerima dia mau hidup maju ke dalam, langsung keluar, dia mau hitam, mau keriting, mau apa, kita terima apa adanya.
Setelah itu kita sama-sama membangun relasi yang bisa membangun hal-hal di dalamnya. Jadi itu yang pertama. Tapi paling tidak kalau orang sudah di dalam Tuhan, yang sudah menerima kasih Tuhan, dia juga bisa memberikan kasih. Dia juga bisa memberikan yang terbaik buat pasangannya. Kan bukankah orang berpacaran kan untuk bahagia kan? Nah, ini yang menjadi konsep. Kenapa? Karena banyak orang begini, saya berpacaran supaya saya bahagia. Sebenarnya itu kelihatannya baik, tetapi egois sebenarnya. Kenapa? Karena kalau saudara punya konsep bahwa berpacaran untuk bahagia, maka saudara ingin mengambil semua dari pasangan saudara untuk membuat saudara bahagia. Maksudnya saudara menuntut banyak kepada pasangan saudara supaya dia membuat saudara bahagia. Padahal cinta yang sesungguhnya adalah memberikan yang terbaik buat pasangan. Dua-duanya sama-sama berjanji untuk berbuat bahagia. Yang satu ingin membuat satu bahagia, yang satu ingin membuat satu bahagia. Akhirnya kan baik, tetapi bukan salah satunya atau setiap orang datang untuk mencari kebahagiaan. Berarti dia tidak berusaha untuk membuat pasangannya bahagia, tetapi dia ingin dibahagiakan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Di dalam berpacaran kita akan melihat beberapa hal ini ya. Arti berpacaran, tujuan berpacaran, dan pandangan Alkitab mengenai berpacaran. Sekarang kan sudah lagi tren ya, maksudnya orang bilang kalau sudah berpacaran itu kayaknya kurang afdol. Satu sisi ada baik, satu sisi ada dia punya zona baik. Artinya dia punya zona baik begini, kadang-kadang memang ketong belum kepingin pacaran atau belum waktunya, ketong paksa diri hanya karena orang omong atau tuntutan masyarakat atau untuk tren gitu loh. Tetapi sebenarnya kalaupun kalian belum punya keinginan berpacaran, ada baiknya atau belum menemukan orang menurut kalian tertarik untuk berpacaran dengan dia, ada baiknya kesempatan atau waktu yang ada kalian pakai itu untuk menggumulkan dengan lebih baik sebenarnya pacaran itu seperti apa yang baik, yang sebenarnya, supaya ketika kalian masuk di masa itu kalian sudah mempersiapkan diri. Nah, terus ada juga yang bilang pacaran saku nanti putus sana belum tentu jadian seterusnya. Jadi untuk apa dipikir susah-susah ya. Kemudian ada yang bilang pacaran tuh yang sekarang terus ikut model itu begini, pacaran gaya ini, jangan atau pergi nonton atau pergi gimana gitu, atau sekarang orang suka share video-video pacaran, ada yang bahkan pacarannya sampai share adegan-adegan yang menjurus kepada hal-hal yang pornografi, porno aksi, karena itu memang tren pacaran saat ini gitu loh. Kalau pacaran yang bilang pergi ke persekutuan, naksir di persekutuan, terus bilang berdoa, ini Sone bisa bacium sembara atau bahaya, itu ketinggalan zaman. Dia sebenarnya pacaran yang benar itu seperti apa? Ketong mau jaga diri, orang bilang ketong kolot. Ketong terlalu maju, itu juga bisa buat salah. Terus sebenarnya tuh pacaran yang benar tuh yang seperti apa? Supaya ketong Sone salah di dalam mengambil tindakan. Ya, jadi ada tahap-tahap di dalam kita menuju pacaran, ya, bahkan menuju pernikahan, ya. Jadi ada berteman, bersahabat, pacaran, tunangan, pernikahan, ya. Ini yang biasanya terjadi. Kita harusnya punya teman yang banyak. Makanya kenapa usia SMA, usia SMP bukan masa yang tepat untuk berpacaran, apalagi baru masuk kuliah ya. Karena saudara baru menyesuaikan dari tahap belajar yang seperti SMA dan masuk di dalam sistem belajar SKS di mandiri di kuliah, maka akan kesulitan di semester-semester awal. Tapi kalau sudah mulai semester 4-5 ke atas ya sudah mulai memikirkan tentang hal itu. Temannya banyak nih, kalau saya tidak tahu STKIP berapa mahasiswanya ya. Jadi ratusan pasti ya, bahkan bisa jadi hampir 1000-an ya. Ya itu umpamakan 500 saja ya, sudah banyak ya harusnya teman yang saudara punyai. Nah dari teman itu saudara seleksi siapa sih yang bisa menjadi sahabat. Ini ngomong tentang lawan jenis ya, kita tidak berbicara yang sesama jenis lagi. Yang sahabat yang betul-betul bisa jadi gebetan ya. Orang yang bersahabat itu yang saudara dekat dengan dia, saudara bisa melihat karakternya, kedewasaan emosinya, ya bagaimana relasinya dengan Tuhan, relasinya dengan sesama, HPDT, HPDS-nya bagaimana, terus bagaimana dia di dalam keluarganya, bagaimana dia punya kehidupan pribadi, bagaimana yang lain-lain. Dari situ saudara akan melihat bahwa dia layak untuk dinaikkan kelas lagi jadi pacar. Maka saudara bisa ajak dia untuk berdoa sama-sama, ya, untuk menuju ke tahap pacaran. Biasanya ya laki-laki lebih cepat ya, lebih menyerang, perempuan lebih defensif ya. Tetapi perempuan juga bisa menunjukkan sinyal-sinyal. Nah setelah masuk masa pacaran akan berjalan ke tunangan. Kalau kita di NTT biasanya masuk minta dan lain-lain dan menuju kepada pernikahan. Nah itu kalau lihat saya kasih gambar di sini sudah sedikit ya, tinggal satu orang saja ya yang saudara ini. Jadi kalau saudara memang mau sungguh-sungguh mempersiapkan
pasangan hidup menuju pernikahan, maka saudara harus melewati langkah-langkah yang ini. Nah, saya bilang start from the end of mind, mulai dari akhir. Jadi pada saat saudara berteman, bersahabat dengan dia, saudara mau berpikir nih, apakah dengan orang ini nanti saya bisa menikah? Dia jadi pasangan hidup saya nantinya, dan sehidup semati, berjanji sehidup semati dengan dia. Ya. Saudara harus berpikir seperti itu, baru saudara bisa naik ke tahap pacaran. Kenapa? Karena kalau saudara tidak berpikir seperti itu, lebih baik saudara berteman saja, ya, supaya saudara tidak menghabiskan waktu, menghabiskan duit, karena melakukan relasi yang akhirnya akan sia-sia juga. Nanti buku catatan pacaran saudara banyak sekali. Saudara jadi mantan di banyak orang. Lebih baik saudara betul-betul mempersiapkan dengan baik, saudara mendoakan dengan baik, dan saudara berpikir dari start from the end of mind. Jadi dari pernikahan saudara melihat apakah dia orang yang layak menjadi suami saya, istri saya nantinya. Sehingga waktu saudara berrelasi dengan dia bukan untuk main-main, tapi menuju pacaran, menuju pernikahan. Nah, jadi intinya sebelum kita berpikir tentang memilih pacar, kita harus mengumpulkan apakah kita nanti tuh punya planning hidup akan menikah. Ya. Kalau kalian berencana bilang, kain saya ini kayaknya mau melajang seumur hidup, ya jangan pacaran. Biasanya itu cewek-cewek ya. Iya, tapi kalau kalian mau pacaran, itu pertama dulu kalian kumpulkan memang apakah kalian nanti kepingin menikah atau tidak. Oke, saya kepingin menikah. Kalau saya kepingin menikah, maka saya harus bertunangan dulu, dan sebelum saya bertunangan kan saya harus pacaran, berteman dengan siapa dulu untuk menuju pacaran. Jadi begitu. Kalau tidak ada planning menikah, jangan pacaran ya. Apalagi cowok-cowok, jangan sampai udah pacaran di atas 5 tahun baru bilang cowok, sepertinya saya kepingin hidup melajang. Bayangkan di pacarnya udah nemenin dia 5 tahun. Tapi cowok jarang ya, kecuali dia jadi pastor. Iya, jadi itu harus dipastikan dulu dari awal. Kitanya mulai dari diri kita dulu. Baru kalau kita memang kepingin menikah, kira-kira kita akan menikah tuh kira-kira di umur berapa? Kalau kalian punya planning menikahnya mungkin di atas 30, berarti kan misalnya 30 atau perempuan misalnya kepingin 29. Berarti kalian harus mulai melihat di umur-umur sekarang supaya nanti kalian mulai memasuki pacaran yang serius tuh di umur berapa. Hitung mundur aja seperti itu. Sama seperti kalian juga punya planning kapan kalian mau kerja, kapan kalian mau kuliah. Kuliah aja ada batas waktu wisuda, demikian juga mau pacaran. Jadi pacaran bukan akhir dari segalanya. Pacaran itu hanya step menuju sebuah pernikahan. Jadi kalau nanti pacaran itu tidak akan menuju pernikahan, dari awal kalian sudah merasa kayaknya aku dengan dia nih udah mungkin deh aku pilih dia jadi suami atau jadi istri, ya jangan pacaran. Bersahabat saja. Bersahabat saja dulu. Ya terutama cewek-cewek, karena kalau cewek, maksudnya bukan cowok tidak ya cewek, tapi kalau cewek sudah berpacaran dan serius, itu biasanya kalau putus, masa untuk kembali recovery dari kepahitan, luka hati itu lebih lama. Nah kalau saudara-saudara berpacaran dan saudara tidak yakin dia menjadi pasangan hidup, terus menghabiskan 4 tahun selama kuliah untuk berpacaran dengan dia, terus sudah selesai putus, ya berarti saudara masa recovery-nya akan lama lagi, terus lebih parahnya lagi kesempatan untuk mendapat jauh lebih sedikit. Makanya ada orang punya istilah tuh menjaga jodoh orang ya. Ya kita sudah pacaran susah-susah, tolong dia mulai dari nol sampai akhirnya dia susah, terakhir dia pilih orang lain karena memang kalian tidak ada di dalam planningnya dia untuk jadi calon istri atau calon suami. Jadi jangan buang waktu itu. Jadi ketika kalian mau memulai pacaran seseorang, itu harus didiskusikan dengan baik. Jangan hanya sekedar pacaran. Kalau orang mau pacaran, dia tanya dulu, oke, beta mau pacaran deh lu. Oke, memangnya lu mau menikah umur berapa? Ada 2 hal paling penting di dalam hidup. Yang pertama menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Yang kedua adalah memilih pasangan hidup, karena itu akan merubah semuanya. Karena saudara dari kecil sampai remaja, pemuda awal akan bersama orang tua, tapi setelah menikah saudara akan bersama dengan dia seumur hidup, akan membesarkan anak-anak bersama dia, dan akan menjalani hidup, akan tinggal di tempat mungkin bukan di kota saudara sekarang bersama-sama dengan dia. Itu berarti saudara harus siap-siap mempersiapkan masa untuk menuju pernikahan itu dengan baik, karena itu pilihan terpenting. Yang seringkali mahasiswa lebih gampang memilih pacar daripada memilih tempat kuliah. Jadi mempersiapkan kuliah itu luar biasa susahnya. Tetapi begitu memilih pasangan hidup asal gitu, karena dia berpikir bahwa itu tidak penting, padahal kuliah 4 tahun, menikah lebih lama dari itu, bahkan seumur hidup. Jadi harusnya step by stepnya itu saudara pikirkan dengan baik, doakan dengan baik, supaya jangan salah. Makanya tadi
Kak Maxi sudah jelaskan ada golden age ya, usia 24 sampai usia 30 tahun itu masa-masa yang paling baik untuk menuju pacaran dan pernikahan. Ya, kalau lewat sedikit juga baik, tapi kalau sudah di atas 34-35 biasanya masalahnya baru pacaran di situ, terus kapan menikahnya, kan kapan punya anaknya, kalau mau punya anak ya, dan itu akan anak-anaknya kalau sudah besar, saudara sudah tua sekali gitu ya. Jadi harus di planning dengan baik waktunya. Kenapa kita harus mengatur waktu dengan baik? Karena gini, walaupun kita sudah punya niat menikah, tapi nanti pada endingnya pun dalam proses kita berpacaran akhirnya kita menemukan bahwa ternyata dia bukan orang yang tepat buat kita. Kita bisa saja kan tidak jadi menikah dengan dia. Jadi ada peluang kalau di dalam pacaran dan pertunangan itu kan masih bisa ada peluang juga akhirnya tidak jadi kan. Jadi apakah ketika tidak jadi itu tiba-tiba kalian sudah umur 36 tahun atau 40 tahun, kan kalian tidak punya masa untuk mengulang lagi kan. Jadi atur waktu dengan baik seperti itu. Jadi mau pacaran berapa lama, siap menikah umur berapa, siap pacaran umur berapa, itu saudara harus tetapkan dari sekarang. Nah, kalau di masa kuliah saudara sekarang, harusnya saudara sudah masuk di siap pacaran, ya. Nah, yang berikut saudara akan berpikirkan siap menikahnya berapa, gitu. Jadi, kalau saudara sudah masuk siap pacaran, saudara juga harus planning nih siap menikah di umur berapa, terus mau pacaran berapa lama. Ya, itu penting. Lamanya pacaran tidak menentukan kualitas relasi saudara. Ya, tetapi apa yang saudara lakukan di dalam pacaran saudara itu yang menentukan kualitasnya, ya. Tetapi ya 1-2 bulan belum tentu dapat kualitas. Pacaran 10 tahun, tapi kalau tidak sungguh-sungguh saling mengenal, ya sama aja. Ada orang pacaran tidak sampai 10 tahun, mungkin setahun, tapi pengenalan, waktu yang mereka pakai dengan baik untuk lebih kenal karakter, sifat-sifat dan lain-lain, itu goal-goal itu terpenuhi. Ada yang bisa pacaran 8 tahun, 9 tahun tidak pernah kenal orang tuanya di mana, tidak pernah kenal saudaranya, tidak pernah kenal secara pribadi orangnya. Akhirnya begitu sudah lewat 10 tahun, pas mau ketemu keluarga, mau menikah, baru dia tahu oh ternyata keluarganya tidak setuju. Terus sangat bertolak belakang dengan dia tidak mungkin hidup dengan dia, akhirnya dia putus gitu loh. Kan sakit gitu. Jadi penting untuk membedakan antara akibat dan tujuan. Menikah itu adalah tujuan dari pacaran, bukan akibat. Ya, jadi kalau ada orang yang berpikir pacaran itu segala-galanya, terus menikah itu akibat. Kalau dia hamil baru saya nikah, MBA mirip habis pacaran lama. Jadi akibat dari salah jalan akhirnya menikah. Padahal sebenarnya pada saat saudara mau membangun relasi di dalam Tuhan, maka tujuannya menuju pernikahan. Ingat di dalam Alkitab tidak pernah ada kata pacaran. Ya, Maria dan Yusuf ingin menceraikan Maria karena waktu itu Yusuf diberitahu bahwa Maria hamil. Dia ingin menceraikan secara diam-diam. Tapi mereka dalam tahap tunangan. Di dalam tradisi Alkitab orang Yahudi, pada saat mereka sudah mengenal dan diperkenalkan kedua keluarga, mereka masuk di dalam relasi tunangan. Itu sudah sama seperti menikah, hanya tidak tinggal sama-sama dan tidak ada hubungan seks. Sehingga pada saat seorang pacar tunangan ingin memutuskan tunangannya, itu sama seperti bercerai, sehingga Alkitab memakai kata bercerai. Jadi Alkitab tidak pernah menganggap relasi pacaran itu tidak serius. Alkitab menganggap itu sangat serius. Kenapa? Karena itu relasi menuju pernikahan. Ya, jadi teman-teman kalau mengikuti Alkitab, maka teman-teman harus merencanakan dengan baik mau pacaran berapa lama, siap menikah umur berapa, siap pacaran umur berapa, dan saudara harus lihat bahwa tujuan dari berpacaran itu menuju kepada pernikahan. Kalau teman-teman mungkin kadang-kadang memikirkan gini, kalau kita nonton film di film-film Hollywood dan lain, ada orang ngedate pergi ketemu, makan malam, terus minum minuman, terus kemudian ada one night stand ya. Kalau mereka rasa cocok waktu makan malam itu akhirnya dilanjutkan sampai tidur bersama, itu namanya one night stand. Jadi mereka tes duluan. Orang bilang dong melakukan hubungan seks itu untuk cek. Nanti kalau cocok, oke lanjut lagi ke hubungan yang lebih serius. Tapi kalau waktu dong melakukan itu cocok, ya sudah, ada makan malam berikut lagi. Itu bukan itu yang kita bahas di sini ya. Jadi memang karena itu kadang-kadang pengaruh budaya, cara bergaul, pergaulan, lifestyle itu membedakan. Tapi konteks kita bilang pacaran di sini adalah pengenalan sifat dan karakter untuk menuju pernikahan. Jadi definisinya beda dengan yang mungkin kita lihat di film-film bioskop ya. Nah, teman-teman, kalau orang dari dalam Kristen melihat pacaran itu beda ya. Kalau di dalam konsep non-Kristen itu kan kadang-kadang orang mengatasi kesepian, perlu rilis stres, mereka pergi ke klub malam atau ke tempat clubbing, minum, ketemu orang. Oke, cocok, ngedate, itu istilahnya seperti itu. Untuk mendapatkan rasa bahagia ya, atau kadang untuk mendapatkan seks ya.
Itu makanya ada lagu juga Indonesia lagu Cinta Satu Malam ya. Itu kan sebenarnya istilah one night stand seperti itu. Jadi dari ngedate atau gara-gara pergi ke acara clubbing ketemu rasa cocok lalu melakukan itu. Tetapi itu orang-orang di luar Kristen. Nah, kalau di dalam kekristenan pacaran itu adalah step menuju pernikahan, dan pernikahan itu tujuan akhirnya memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita tujuan pernikahan itu memuliakan Tuhan, berarti pacaran pun menuju pernikahannya adalah sesuatu yang sejalan dengan apa yang akan bikin senang Tuhan pun hati. Nah, kalau ketong pacaran sesembarang, apakah itu memuliakan Tuhan? Kan sonde, seperti itu. Terus untuk saling melengkapi dan membangun, dan di dalam kekristenan itu berorientasi kepada pernikahan. Dan tidak ada hubungan seks di luar pernikahan. Itu yang teman-teman harus lihat. Jadi kalau teman-teman punya pacar yang kepingin melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, itu clear bahwa itu harus di end ya. Jangan dilanjutkan, karena kita bicara pacaran Kristen, kita bicara tentang pacaran menuju pernikahan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi beda sekali ya konsep non-Kristen dan konsep Kristen. Tujuan dari konsep Kristen adalah memuliakan Tuhan. Jadi pada saat saudara membangun relasi dengan pacar saudara, apa yang saudara perbuat dan saudara lakukan harusnya saudara nilai itu. Apakah pada saat kami melakukan ini, kami lagi memuliakan Tuhan atau lagi hidup di dalam dosa. Ya. Jadi pacaran atau masa berpacaran itu dalam pengertian untuk saling kenal, saling belajar, saling terbuka satu sama lain, belajar mengerti, menerima, bekerja sama dalam kehidupan nyata sambil terus melihat pimpinan Tuhan ke arah pernikahan. Konsentrasi kepada jiwa dan roh, bukan kepada fisik dan tubuh. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang pacaran itu dong bukan kenal depu sifat dan lain-lain, dong sibuk dengan belajar anatomi tubuh. Jadi pacaran di kos, di kamar, di atas tempat tidur, di tempat-tempat gelap. Kalau kalian punya konsep pacaran itu menuju pernikahan, pernikahan yang kudus dan Tuhan, seks itu kalau ada dalam pernikahan, dan itu akan kalian lakukan setelah kalian nikah, dan itu the rest of your life. Lu bisa melakukan itu dengan lu punya pasangan. Jadi ngapain dilakukan sekarang atau sebelum itu, ya? Ingat itu. Jadi fokuslah bukan kepada fisik dan tubuh, tetapi kepada jiwa dan roh. Jadi ini pengertian yang kami berikan tentang pacarannya. Jadi masa untuk saling kenal. Jadi saling mengenal, bukan kenal dia saja, kenal keluarganya, ya, kenal teman-temannya, kenal bagaimana dia berrelasi dengan Tuhan, sama-sama belajar membangun relasi, belajar mengenal, belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saling terbuka satu sama lain, belajar mengerti, menerima, dan bekerja sama. Ini dalam kehidupan nyata ya. Jadi sambil terus melihat pimpinan Tuhan ke arah pernikahan. Jadi tujuannya memang kepada pernikahan. Jadi kalian yang harus kalian kenali dari dia, selain dia nih rajin atau pemalas, dia ini sifat seperti apa, dia kalau marah seperti apa, dia kalau orang menunjukkan kasih sayangnya seperti apa, apakah dia tipe bahasa kasihnya dengan hadiah atau dengan perhatian, ataukah dengan sentuhan, ataukah apa, seperti itu kalian harus ketahui dari dia. Dan kemudian bukan cuma itu, tetapi apakah dia itu nanti ketika menghadapi konflik-konflik tertentu seperti apa responnya, atau pandangan-pandangan dia. Paling penting yang kalian harus tahu dengan pasangan kalian adalah konsep nilainya dia. Apakah dia orang yang pro perceraian atau tidak? Apakah dia orang itu pro aborsi atau tidak? Bagaimana dia melihat hidup itu seperti apa? Pandangannya tentang KDRT juga. Iya, apakah menurut dia kalau pacaran itu kalau kena tempeleng sedikit salah apa? Yang dia pun pengertian KDRT itu apa? Terus dia berintegritas atau tidak, terus apakah dia orang yang rajin, suka bekerja keras, punya skill-skill dasar lah, basic life skill. Kenapa? Karena saya dan istri biasa membimbing orang menikah, masuk dalam masa pranikah, kita biasanya mereka datang dengan semangat, mau menikah nih. Terus kami ajukan beberapa pertanyaan dasar saja ya. Setelah menikah, nanti setelah menikah, siapa yang bangun pagi, siapa yang menyimpan tempat tidur? Terus yang kedua, siapa yang akan sapu rumah? Siapa yang akan ngepel rumah? Siapa yang akan cuci piring? Siapa yang akan cuci pakaian? Siapa yang akan nyetrika? Siapa yang akan ke pasar? Siapa yang akan masak? Siapa yang... Dan itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka akan saling tunjuk nih. Dia, saya. Kenapa kebanyakan laki-laki berpikir suami istrinya akan mengerjakannya, istri berpikir suaminya akan mengerjakannya. Ya. Dan ingat setiap orang, makanya kalian perlu mengenal dia, seperti apa dia diasuh, datang dari keluarga seperti apa, karena ada anak-anak walaupun dia laki-laki di keluarganya diajarkan bahwa laki-laki juga harus bekerja,
harus bisa mencuci piring. Dan ada keluarga dididik bahwa kalau anak laki-laki dia tidak boleh cuci piring, tidak boleh masuk dapur, dia hanya pergi nanti kalau sudah besar dia akan bekerja, cari uang, istrinya melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga. Padahal sudah tren keluarga muda yang sekarang itu malah pekerjaan dibagi dua. Tidak harus semua dilakukan oleh istri. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Tapi kalau dia datang dari keluarga yang sangat-sangat kuno, yang dimana semua dikerjakan oleh mamanya atau laki-laki, tidak boleh angkat gelas, tidak boleh cuci piring dan lain-lain. Nah, kalian siap-siap sudah. Nah, kalau kalian tidak membahas itu waktu kalian pacaran, tiba-tiba masuk dalam pernikahan, kalian baru bertengkar itu. Penting, kenapa? Karena kalau kalian berpacaran sekarang, apalagi sama-sama mahasiswa, dua-duanya kemungkinan akan bekerja. Keluarga-keluarga modern sekarang, suami istri bekerja. Artinya bahwa suami tidak lagi bisa menuntut istri untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kenapa? Karena pekerjaan rumah saja, kadang-kadang istri ditambah pembantu aja belum selesai, apalagi dikerjakan oleh istri. Nah, sekarang dia bekerja. Artinya suami dan istri harus membuat kesepakatan itu dari awal untuk itu. Jadi, saudara harus mengenal dia dengan baik sampai kepada masalah-masalah yang dalam seperti itu. Ya. Kita waktu pacaran, kita sudah tahu nih, saya paling tidak bisa masak. Kadang saya datang dari keluarga yang seluruh keluarganya tuh bisa memasak, bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Saya juga, tapi saya lebih suka menata rumah, cuci piring, ngepel, itu saya masih suka. Tapi kalau suruh masak, saya sangat-sangat tidak suka. Tapi karena kita sudah diskusi itu waktu pacaran dan akhirnya pikir oke, bisa saling melengkapi ya. Karena saya tipe yang tidak suka itu, ternyata yang saya tidak suka itu dia suka. Yang saya suka itu yang dia tidak suka. Makanya kadang-kadang kalau di rumah itu sudah clear nih, jelas. Dan ketika kita sudah menikah pun kadangnya tidak akan menuntut saya untuk sehebat mamanya dalam memasak, karena dia sudah tahu saya bukan tipe yang seperti itu. Tetapi bukan berarti lalu karena saya tidak suka itu tuh saya tidak tahu sama sekali. Saya bisa masak, saya bisa, tetapi tidak seenak dan tidak sejago Kadance misalnya. Jadi kalau ketika Kadance sibuk atau apa, saya bisa melakukan itu. Tetapi ada hal-hal yang kalau dia lebih pro, saya biarkan dia melakukan itu gitu. Makanya kalau di pacaran bisa saudara sama-sama masak sama-sama, melakukan hal-hal bersama. Dari situ saudara tahu bahwa oh dia bisa ternyata, atau dia belum bisa. Nah, ada hal-hal yang bisa saudara perjuangkan nanti di dalam pernikahan. Jadi dari situ saudara tahu bahwa kalau saya masuk, banyak pasangan-pasangan muda yang kaget setelah menikah. Nah, Bepu istri sampai tahu apa-apa, Bepu suami sampai tahu apa-apa. Terus tiap hari panggil mertua datang, akhirnya mertua yang urus keluarga, bukan saudara ya. Dan itu jadi masalah, saudara. Jadi itu harus diketahui di dalam masa-masa pacaran. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa belajar di dalam masa pacaran, kan? Masa saling belajar, saling mengerti, saling menerima, saling bekerja sama. Kita bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi gini, pacar kita harus jadi orang yang tahu hal-hal yang menjadi kekurangan kita, tetapi juga kelebihan kita. Jadi tujuan perpacaran itu penyusuan rohani, penyusuan karakter, dan bukan penyusuan fisik. Maksudnya kita saling mengerti, karena kalau seragam justru lucu gitu loh. Karena kita dari pribadi dan latar belakang keluarga pola asuh yang berbeda. Justru di dalam keperbedaan itu kita saling melengkapi. Itu ya uniqueness of love di sini ya. Jadi ada yang unik, itu yang saling menarik. Kalau sudah jadi seragam tidak ada yang menarik lagi gitu, sama aja gitu. Ya. Jadi tetapkan batas-batas keintiman. Jadi saudara harus buat perjanjian itu di awal gitu loh. Boundariesnya kira-kira begitu. Ngomong sama pacar, saya anak Tuhan. Coba bicara ciuman. Nah, bagaimana berbicara tentang cium gitu. Tapi memang saudara juga ya jangan seperti orang yang alergi banget ya. Masa kalau di NTT ini kan kalau acara duka, acara apa kita pergi cium orang lain bisa. Ngapain tidak bisa cium pacar? Kalau ulang tahun ya saya rasa cium di testa boleh lah ya. Tapi jangan di tempat-tempat gelap ya, karena bukan hanya kamu dengan dia aja, ada tante Lis, tante iblis juga di sana. Jadi itu akan jadi bahaya saudara ya. Jadi tetapkan batas-batas keintiman saudara supaya pada saat saudara membangun relasi itu, saudara tahu nih sampai di mana saudara akan membangun relasi itu. Untung ada pandemi sekarang ya, jadi orang sudah nggak cium. Bahayanya adalah ya, cyber sex ya, jadi kiriman-kiriman apa foto anggota tubuh ya dan lain-lain. Itu yang bahayanya di zaman sekarang. Jadi itu pun harus ditangani virtual. Ya, dan itu juga tidak boleh sebenarnya, karena masalahnya bukan di masalah lihat atau tidak ya, semua yang meluap hawa nafsu ya itu sudah dosa saudara ya. Nah, kalau pernikahan adalah
Alkitab tidak membahas tentang pacaran, tadi saya sudah bilang ya. Dan pacaran Kristen seharusnya memiliki tujuan pernikahan. Nah, karena pernikahan itu kudus, pacarannya juga harus kudus. Jangan pacaran kudus terus menikah mau kudus gitu. Saudara jangan pernah berpikir bahwa oke, kalau sebelumnya saya hidupnya kacau, terus setelah menikah saya akan berubah. Jangan pernah bermimpi begitu, saudara. Apa yang saudara lakukan di pacaran, itu yang akan terjadi di dalam pernikahan. Banyak orang berpikir begini loh. Ya, dia jahat-jahat, dia nakal, dia sudah tukang selingkuh. Nanti setelah menikah diberkati oleh pendeta, dia akan berubah. Hello. Karena seks itu masalah bad habits yang juga adiktif kayak narkoba, saudara. Jadi orang yang sudah narkoba pun juga terima Tuhan belum tentu dia selesai narkoba. Makanya lembaga-lembaga gereja pun membangun panti-panti rehabilitasi karena mengerti hal-hal kecanduan itu tidak selesai cuma gara-gara saudara diberkati. Tidak, karena itu masalah perilaku yang dipelajari bertahun-tahun, saudara. Dan ada kecanduan di dalamnya. Maka saudara harus menyelesaikan itu di masa pacaran sebelum saudara masuk ke dalam pernikahan. Apakah saudara siap menghadapi hal tersebut atau tidak? Makanya saudara harus hati-hati. Pernikahan itu kudus, maka pacaran pun harus kudus. Ya. Kadang-kadang kita harus sadar ya, cewek dengan cowok. Ada gini, seringkali kalau cewek itu kita membayangkan kalau pacaran tuh cowok itu baik, kalau cowok itu kasih kita coklat, kasih kita hadiah. Kita cewek itu suka bahasa kasihnya hadiah, dan cewek sering salah menafsirkan bahwa cowok punya pola pikir yang sama dengan dia. Padahal cowok itu mungkin dia berharap waktu dia ulang tahun tuh dia bisa cium kamu. Tapi yang kamu bayangkan mau dapat coklat gitu loh. Jadi dua pikiran yang berbeda. Yang cowok itu pikirannya banyak menyangkut seks, itu sudah naturnya mereka seperti itu. Nah, sedangkan perempuan lagi membayangkan hadiah, hal-hal romantis seperti itu. Nah, itu harus dia sadari. Makanya kadang-kadang sering ada pertengkaran nih. Cowok bilang begini, iya kak, dia yang gara-gara nah kak, Suto mau jalan dan beta mau pinoton berdua, dia pakai baju umpan, celana umpan yang ketat-ketat, yang bikin beta juga jadi kepingin pegang-pegang dia kak. Sedangkan cewek bilang, kok ada apa salah dengan lu? Beta kan punya hak asasi nih, beta mau pakai baju begini, beta mau pakai celana umpan, gue baju umpan ini beta punya hak. Nah, yang memang ketong punya hak cara berpakaian seperti apa, dan tapi juga harus diingat bahwa ketika ketong punya hak itu juga ada orang lain dengan pola pikir yang berbeda. Jadi di gambaran otaknya itu laki-laki seks dan posisi seks itu besar gitu loh. Sedangkan kalau di perempuan itu salah satu ya. Jadi bukan sesuatu yang besar. Jadi ini kenapa orang menuntut kepada cewek untuk berpakaian yang baik ya. Bukan karena merasa bahwa itu melanggar hak asasi perempuan, kan terserah saya mau memilih apa, kan isu gender seperti itu. Karena kalau kita memahami ini ilmiah ya, laki-laki memang pemikirannya lebih banyak seksnya, makanya laki-laki jatuhnya di mata, lihat sudah nafsu. Perempuan butuh banyak diraih, jatuhnya di telinga. Dia banyak diraih, makanya jangan heran perempuan bisa ketemu cowok yang potong lihat nih jelek luar biasa, ceweknya cantik luar biasa, tetapi dia rasa nyaman dengan cewek itu, jadi dia tidak peduli dengan fisiknya kadang-kadang gitu ya. Kalau cewek cowok body gitar Spanyol, kutilang, kurus tinggi langsing itu menjadi ukuran di awal biasanya. Kalau cewek-cewek bukan bodinya atau mukanya yang cakep, yang penting dompetnya cakep. Makanya orang bilang kalau wajahmu tidak bisa menolong, dompetmu harus bisa menolong. Nah teman-teman, ada 3T ya, tahu diri, tahu waktu, tahu tempat. Ini kita bilang etika pacaran, paling gampang kalian ingat 3T. Tahu diri, tahu waktu, tahu tempat. Tahu diri itu tadi yang tadi kita bicara tentang pakaian, sikap dan lain-lain. Atau tahu waktu, ingat tugas-tugas, tahu tempat. Nah kadang-kadang cewek-cewek juga kan dia yang kayak tadi saya bilang, dia berpikir kalau dia pegang cowoknya gimana, dia nggak tahu respon fisikal yang dialami cowoknya apa, tapi dia umpan-umpan dengan dia punya cara, lalu dia bilang, tapi kan bisa maksud sok lugu gitu, padahal sebenarnya yang dia buat sudah mengundang atau lain. Jadi hati-hati, kita harus tahu diri, tahu sikap kita bagaimana. Atau tahu sikap ini termasuk begini, kalau kalian tidak mau dengan atau jangan beri harapan. Ada cewek dia tidak mau sama cowok itu, tapi manja-manja, minta jemput, dia memberikan sinyal-sinyal seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak mau. Jadi dia manfaatkan. Jadi jaga sikap. Kalau kamu memang tidak memberikan, jangan bergelayutan begini, pegang-pegang dan lain-lain. Nah cowoknya pikir, wih ini cewek pegang-pegang beta nih pasti juga dia naksir. Atau sebaliknya cowok juga. Cewek ini kan karena cowok itu sangat sensitif waktu disentuh. Iya, tapi ada juga cowok yang dari keluarga yang biasa hugging, biasa pelukan dan lain-lain. Lalu dia ketemu cewek yang tidak biasa gitu. Nah ceweknya
mereka berteman atau cowoknya tidak ada maksud, tetapi cowok ini kalau ketemu ceweknya suka pegang di bahu, pegang-pegang rambutnya dan lain-lain. Nah, ceweknya sudah aduh kegeeran, aduh ini pasti ada naksir beta gini. Padahal ini cowok memang suka biasa begitu. Nah, jadi waktu kita melihat orang ini kira-kira naksir kita apa enggak, jangan hanya cuma lihat dari yang dia sikap, tapi bagaimana dia bersikap itu kepada orang lain juga ya. Penting. Jadi itu. Tahu diri, tahu waktu, tahu tempat nih harus dibuat batasannya di awal ya. Jadi saudara beritahu dia bahwa saya mau jalan-jalan ke kamu di tempat-tempat umum, tapi kalau di gelap-gelap ya berdua tidak mau, atau di dalam kos kunci pintu tidak boleh. Terus kalau gimana tiba-tiba dia masuk ke kos saya, buka pintu lebar-lebar, jendela lebar-lebar, dan waktunya harus jelas sampai jam berapa kita boleh keluar. Ada tata krama, ada etika, etika paling gampang, etika umum lah. Cuma kan sekarang problemnya kalau teman-teman ini tinggal di kos-kosan, itu kan apalagi kos-kosan yang bebas, apalagi kos-kosan campur cowok dan cewek, itu yang paling riskan karena jadi kebiasaan nih. Nah, cewek-cewek juga harus batasi, jangan semua orang bisa masuk ke kamar kalian. Nanti nih, mungkin kalian tidak melakukan apa-apa, tapi orang berpikir ya dia suka masuk laki-laki dalam kamar tuh, ceweknya yang kasihan dan dirugikan. Dan masing-masing harus cari tahu kelemahannya tuh di mana. Ada yang jatuhnya karena sentuhan, ada yang jatuhnya karena rayuan, ada yang karena apa. Kalau saudara tahu kelemahan saudara di mana, maka jaga baik-baik, jangan sampai saudara mengizinkan itu untuk terjadi, sehingga saudara jatuh dalam percobaan baru saudara bilang Tuhan engkau di mana. Harusnya saudara yang belajar menjauhkan diri dari cobaan itu supaya bisa jauh. Jadi ingat, tahu diri, tahu waktu, tahu tempat ya. Oke. Nah, 1 Korintus 6 ayat 18 dan 1 Korintus 6 ayat 12 ya. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkan dirimu dari percabulan. Kenapa? Karena teman-teman pilih yang berguna, jangan mau diperhamba. Kenapa? Dosa percabulan itu punya candu ya. Makanya orang selingkuh akan selingkuh lagi ya. Kenapa orang jatuh di dalam dosa seks sering mengulanginya lagi? Kenapa? Itu. Ada yang bilang ini karena pengaruh media. Saya mau katakan begini, itu dosa setua dunia. Saya pernah menemukan di daerah yang tidak ada HP, tidak ada sinyal, tidak ada radio, tidak ada apa-apa, orang bisa selingkuh di semak-semak, di hutan-hutan ya. Bukan karena pengaruh media, tapi memang gejolak manusia terhadap seks itu luar biasa. Sehingga saudara harus berhati-hati ya. Jangan mau diperhamba. Jauhkan diri dari percabulan. Semua dosa yang lain terjadi di luar dirimu, tetapi dosa seks itu terjadi di dalammu. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Sekali kamu jatuh dalam dosa seks, walaupun saudara sudah bertobat di hadapan Tuhan, itu akan terus mengikuti saudara. Saudara akan mengingatnya ya. Sehingga jangan sampai saudara hidup di dalam dosa seks. Lebih baik dari sekarang saudara menjauhkan diri. Hubungan seks harus dalam konteks suami istri, tidak hanya untuk kenikmatan. Hidup pernikahan bukan untuk seks, tetapi seks memperkaya hidup pernikahan. Nah, ini relasi yang harus dibangun ya. Kalau saudara ingin betul-betul sama-sama membangun relasi yang semakin dekat, ini gambarannya ya. Dua-dua mencari Tuhan ya. Jadi boyfriend, GF, BF itu sama-sama cari Tuhan. Kalau sudah suami istri juga sama. Kalau dua-dua cari Tuhan, lihat panahnya, itu semakin mendekat. Jadi kalau dua cari Tuhan, relasinya semakin mendekat. Jadi kedekatan relasi saudara bukan ditentukan dari seberapa besar saudara berusaha ingin membangun relasi, tapi seberapa besar saudara ingin dekat dengan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, semakin saudara dekat dengan Tuhan, saudara mengasihi dia dan merasakan kasihnya, saudara juga pasti akan melakukan yang sama terhadap pasangan saudara. Sehingga relasinya makin dekat. Ini yang saya disebut segitiga pacaran. Terus banyak yang bertanya nih, bagaimana mencari tahu kehendak Tuhan? Ya, bagaimana mencari tahu kehendak Tuhan? Lewat firman Tuhan, pimpinan Tuhan, nasihat orang tua, saudara seiman. Jangan bertanya kepada orang yang tidak seiman. Ya, jangan bertanya ke sana. Ya, apalagi orang yang tidak kenal Tuhan. Ingat kisah Amnon dan Tamar. Amnon bertanya kepada saudaranya yang tidak dekat dengan Tuhan, walaupun cerdas, dia mengarahkan kepada hal yang salah ya. Ada kejadian-kejadian khusus, umpama di dalam pelayanan saudara sepanitia dengan dia terus ya, atau saudara sering ketemu dia, atau saudara selalu diarahkan untuk bisa sama-sama. Mungkin itu yang Tuhan sediakan buat saudara, itu jodoh saudara. Jadi saudara harus bersiap, harus peka, harus sungguh-sungguh mendoakan hal ini. Apalagi sekarang di masa mahasiswa ini kesempatan saudara, ada begitu banyak orang, jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi ya. Apalagi di dalam PMK ada banyak anak-anak Tuhan di sana. Doakan dengan serius, siapa tahu di antara itu ada yang Tuhan siapkan. Ini standar-standar Alkitab tentang pacaran ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirimu, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Itu yang tadi saya bilang ya. Oke. Mungkin kita masuk ke dalam pertanyaan dulu ya.